Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini saya Masyita Fitri akan membahas mengenai motivasi. Dan nanti akan dibantu oleh ketiga rekan saya, ada Maya Sarisa Fitri, Larsin Tamara, dan juga Fahmi Saka Budiman. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu, apa sih motivasi itu? Motivasi sendiri berasal dari bahasa Inggris dari kata motivation yang artinya dorongan. Nah, Santrok sendiri mendefinisikan motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Lalu kita lihat dari perspektif tentang motivasi. Perspektif tentang motivasi yang akan kita bahas ada 4. Ada perspektif behavioral, perspektif humanistik, perspektif kognitif, dan yang terakhir ada perspektif sosial. Nah, untuk pembahasan yang pertama, perspektif behavioral. Perspektif ini menekankan imbalan atau hukuman dalam memotivasi perilaku seseorang. Atau dalam kata lain, hal yang memotivasi perilaku seseorang adalah insentif. Insentif sendiri adalah stimulus positif atau negatif yang memotivasi perilaku seseorang. Nah, stimulus negatif itu berupa penguatan negatif atau berupa pemberian hukuman. Dapat saya contohkan, siswa yang datang tepat waktu ke sekolah karena takut dihukum oleh pihak sekolah. Lalu contoh lainnya, siswa yang bermain di kelas ditegur oleh gurunya. Nah, itu termasuk pemberian atau penguatan negatifnya atau pemberian hukuman. Lalu ada stimulus positif, yaitu berupa penguatan positif atau pemberian reward. Nah, dapat saya contohkan, siswa yang rajin belajar di kelas karena ingin mendapat nilai A. Lalu contoh lainnya yaitu siswa yang mengajukan pertanyaan karena mendapat hadiah atau pujian dari gurunya. Selanjutnya ada perspektif humanistik, yaitu perspektif yang menekankan pada kapasitas individu untuk tumbuh sebagai pribadi, bebas memilih nasibnya, dan kualitas positif pribadi. Nah, berdasarkan perspektif ini, kebutuhan dasar manusia memotivasi perilaku individu. Nah, di sini dapat kita gambarkan dalam hierarki Abraham Maslow bahwa kebutuhan manusia dimulai dari fisiologi, lalu ada keamanan, yang ketiga ada cinta dan rasa memiliki, dan yang puncaknya adalah aktualisasi diri. Selanjutnya ada perspektif kognitif. Ini sejalan dengan ide dari R.W. White dalam Competence Motivation yang mengatakan bahwa seseorang termotivasi dalam 3 hal. Yang pertama, untuk menangani lingkungan mereka secara efektif. Yang kedua, untuk menguasai dunia mereka. Dan yang ketiga, untuk memproses informasi secara efisien. Nah, seseorang secara internal berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya. Yang terakhir ada perspektif sosial. Dalam perspektif ini dibicarakan apakah kita termasuk orang yang termotivasi di lingkungan banyak orang atau kita lebih suka di dalam rumah dan membaca buku. Nah, kebutuhan afiliasi atau keterhubungan adalah motif untuk berhubungan baik dengan orang lain secara aman. Ini memerlukan pendekatan, pemeliharaan, dan pemilihan hubungan personal yang hangat dan akrab. Nah, kebutuhan afiliasi murid tercermin dalam motivasi mereka untuk menghabiskan waktu bersama temannya, teman dekatnya, keterikatan mereka dengan orang tua, dan keinginan untuk menjalin hubungan positif dengan gurunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu mengenai motivasi berprestasi. Jadi, motivasi berprestasi itu ada 2. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik, dan yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah cara untuk mendapatkan sesuatu demi sesuatu hal yang lain, atau yang lebih mudah dikenal yaitu cara untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya misalnya yaitu seorang siswa
yang belajar dengan keras untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian contoh lain misalnya yaitu seseorang yang bermain game untuk mendapatkan uang. Nah, kemudian yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu hal demi sesuatu hal itu sendiri atau tujuan itu sendiri. Contohnya yaitu misal seorang siswa yang belajar ketika menghadapi ujian karena dia menyenangi mata pelajaran yang sedang diujikan. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu seseorang yang mengikuti perlombaan karena dia ingin menikmati aktivitas perlombaan tersebut. Nah, dua motivasi berprestasi ini yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik itu sama-sama penting bagi kita. Keduanya bisa digunakan dalam aktivitas yang berbeda dan akan menimbulkan efek yang berbeda pula pada perilaku manusia. Kita ambil contoh misalnya dalam bidang dunia kerja. Produktivitas bisa ditingkatkan dengan motivasi ekstrinsik, yaitu misal dengan bonus. Kemudian meningkatkan produktivitas yang berkualitas yaitu dipengaruhi dengan motivasi intrinsik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga mengenai motif sosial. Apa itu motif sosial? Motif sosial adalah kebutuhan dan keinginan yang dikenal melalui penggunaan dunia sosial, dan juga motif sosial memuncul dari katalog kebutuhan yang disusun Henry Murray tahun 1938 yang mencakup kebutuhan atau keterhubungan, yakni motif untuk merasa cukup terhubung dengan orang lain. Yang telah dideskripsikan motif kebutuhan ini menggunakan pembentukan, pemeliharaan, dan pemulihan hukuman yang akhlak dan personal. Misalnya, kebutuhan sosial murid direfleksikan untuk teman sebaya dan ketentuan motif sosial lainnya. Hubungan motif sosial ada 6, yaitu 1. Afiliasi, motif untuk terlibat dalam hubungan sosial sebagai suatu bentuk harmoni dan kebersamaan dengan orang lain. 2. Prestise, dorongan. 3. Keamanan, kebutuhan untuk merasa aman dan terlindung dalam hubungan sosial, mencakup dukungan emosional dan jaringan sosial. Yang keempat, daya tarik pribadi, motif. Yang kelima, pengaruh keinginan untuk mempengaruhi orang. Yang keenam, pencarian kenyamanan, motif untuk mencari kenyamanan dan dukungan dalam hubungan sosial, terutama dalam situasi stres atau tidak pasti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang strategi untuk meningkatkan motivasi. Strategi untuk meningkatkan motivasi ada 2. Yang pertama, untuk murid yang tidak bersemangat, misalnya murid berprestasi rendah, dan ekspektasi kelulusan yang rendah ini perlu terus-menerus diyakinkan bahwa mereka bisa mencapai tujuan dan menghadapi tantangan yang telah ditentukan untuknya. Dan kita sebagai guru perlu membantu mereka untuk mencapai kesuksesan. Lalu ada juga murid yang sindrom. Kegagalan ini perlu adanya metode pelatihan ulang kognitif. Selanjutnya ada murid yang termotivasi untuk melindungi harga dirinya dengan menghindari kegagalan. Strategi yang diperlukan ada 6 macam, yakni beri murid tugas yang menarik dan memicu rasa ingin tahunya. Buat sistem imbalan atau hadiah, sehingga semua murid dapat memperoleh hadiah jika mereka berusaha keras. Bantu murid menentukan tujuan yang menantang namun realistis. Perkuat asosiasi antara usaha dan harga diri. Dorong murid untuk memegang keyakinan positif terhadap kemampuannya. Dan tingkatkan hubungan guru dan murid dengan menekankan peran guru sebagai SDM yang akan membimbing dan mendukung mereka. Yang kedua, murid yang tidak tertarik atau terasing. Ini terdapat 4 strategi mengatasinya, yaitu kembangkan hubungan positif dengan murid, buat suasana di sekolah menjadi menarik, ajari mereka strategi untuk membuat belajar menjadi menyenangkan,
dan pertimbangkan penggunaan monitor.